pertanian saat ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Kita punya cerita bahwa Jakarta turun 6 cm per tahun di kawasan utara. Itu artinya mereka sekarang itu sedang mengeluarkan air yang ada di bumi ini, di dalam tanah itu dikeluarkan semua dan tidak peduli dengan itu. Nah, apa yang terjadi ini bahaya nih. Ini suatu saat ini habis ini. Merubah mindset bahwa air itu gratis, bahwa air itu tidak terbatas, bahwa air itu hanya datang dari Tuhan, gitu. Itu harus kita rubah. Di mana kita berada? Awal tahun 2023. Seberapa dekat kita dengan kiamat bom nuklir? Zombie apokalips? Entahlah. Lalu, apa bahaya yang lebih nyata dan terprediksi? Perubahan iklim. Seberapa dekat kita dengan bagian terburuknya? Sadar nggak? Sekarang, hujan kecil bisa menenggelamkan kota tempatmu tinggal. Journal of Geophysical Research yang ditulis para peneliti dunia memprediksi di tahun 2070 curah hujan di Indonesia bakal berkurang hingga 12%. Indonesia mengalami total kerugian hingga 5,5 miliar US dollar akibat banjir yang terjadi di rentang tahun 1990 hingga 2013. Di 2030, kerusakan ekonomi akibat banjir sungai akan meningkat hingga 91%. Dalam dimensi paling dekat, bicara tentang dapur, perubahan iklim akan membawa kita kepada kelangkaan bahan pokok, minyak goreng, hingga yang paling fundamental, beras. Situasi saat ini diperparah pengelolaan sumber daya air yang belum terkelola baik. Jadi apa yang dimaksud pengelolaan sumber daya air? Dan kenapa pengelolaan sumber daya air sangat penting dijaga? Selama ini kan kita tahu bahwa Indonesia itu terletak di jalur Khatulistiwa. Di situ kita dikaruniai sebuah curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan yang sangat tinggi itu sebenarnya cukup baik bagi sumber daya air, tetapi kita punya akibat yang kita sebut sebagai bencana meteorologi tadi. Ini adalah wilayah persawahan di Klaten, Jawa Tengah. Di salah satu lumbung pangan terbesar nasional ini, para petani mengalami berbagai tantangan akibat perubahan iklim dan terganggunya pengelolaan sumber daya air. Bulan ini memasuki MT3, yaitu musim tanam ketiga dari bulan Juli hingga Desember. Pertanian saat ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Perubahan cuaca yang terjadi beberapa tahun yang saat ini berlangsung, ini memang memberi dampak yang luar biasa terhadap dunia pertanian. Zaman dahulu kita kan bisa enak, oh bulan ini sudah masuk ini masa kemarau, oh bulan ini sampai ini nanti ada penghujan, itu sudah bisa. Efek kerugiannya itu untuk per hektar itu bisa mencapai 50 juta. Itu bisa menyebabkan tidak panen total. Pernah kita kejadian di mana kita beberapa musim tidak pernah bisa panen. Waktu itu benar-benar merundingkan, padi yang menguning dan bagus. Dengan hal-hal tersebut, perubahan cuaca saat ini yang tidak menentu, Batan dan Pemda Klaten menciptakan varietas beras rinuk di mana
beras tersebut dapat lebih tahan akan perubahan cuaca dan tubuh tanaman itu yang lebih pendek. Climate change sekarang menjadi isu yang keren nih. Tetapi kebanyakan hal yang disampaikan itu selalu terkait dengan mitigasinya. Adaptasinya belum. Apa yang dilakukan petani Klaten itu buat saya luar biasa. Dia menciptakan sesuatu, membuat inovasi baru terhadap varietas yang lebih tahan. Nah, itu salah satu sektor. Sementara ancaman climate change itu kan tidak hanya sektor pertanian, walaupun sektor pangan itu menjadi ancaman yang paling besar ya. Di Winongan, Pasuruan, Jawa Timur, air sungai yang meluap dan sumur irigasi tak terkontrol merendam petak-petak harapan petani. Itu artinya mereka sekarang itu sedang mengeluarkan air yang ada di bumi ini, di dalam tanah itu dikeluarkan semua dan tidak peduli dengan itu. Nah, apa yang terjadi ini bahaya nih. Ini suatu saat ini habis ini. Sumur irigasi para petani yang terus-menerus menyedot air tanah dan mengalirinya ke permukaan juga mengancam sumber mata air Umbulan yang sejak lama jadi sumber air bersih bagi banyak wilayah di Jawa Timur. Itu kalau bola balon itu kalau kita coblosin satu-satu apa yang bocor kan? Kemarin kita sudah membuat semua program di atas itu untuk diisi. Nggak ada gunanya diisi tapi di sini bolongin semua, harus ditutup itu. Di tahun 1980, debit mata air Umbulan tercatat 6.000 liter per detik. Angka itu terus menyusut ke 4.000 liter per detik di tahun 2018. Pada 2022, penurunan debit air Umbulan menurun drastis hingga 3.200 liter per detik. Umbulan itu tidak terlepas dari itu. Kalau ini terus bocor, Umbulan akan turun. Itu otomatis, itu jadi satu kok. Umbulan itu kritis sekarang. Sebelum kondisinya tambah parah gitu loh, mengembalikan keseimbangan itu menjadi penting untuk kita lakukan. Pengelolaan daerah aliran sungai itu, kalau kita jaga dengan baik, semua sektor akan berkembang gitu loh. Hari ini, sebagian besar daerah aliran sungai hanya menjadi jalur lintasan yang mengalirkan air dengan kandungan E. coli berlimpah ke laut. Air sungai tak lagi punya manfaat lebih. Situasi inilah yang mempercepat proses tenggelamnya sebuah daratan. Zaman dulu mah, yang kita masih bening, buat beras bisa, cuci sayuran gitu. Sekarang mah enggak lah, airnya kotor. Nggak bisa buat minum kalau air kali kan. Tapi sih ada kompa, satu kompa itu airnya bersih, bisa buat minum dia, dimasak lagi. Di sini kompa ada 2 bang, tapi yang lebih bersih, yang lebih jauh dari kali, bisa buat minum juga. Iya, nyedot dari tanah dia. Kita punya cerita bahwa Jakarta turun 6 cm per tahun di kawasan utara. Bahkan di beberapa kawasan elevasinya sudah di bawah pasang. Itu jadi masalah juga nggak buat kita? Itu dulu pertanyaannya. Kalau semua dianggap, ini mah udah takdir, ya udah nggak usah ngapa-ngapain, kita tunggu aja Jakarta tenggelam. Pemerintahnya mesti tegas gitu, menegakkan hukum, misalkan terkait dengan buangan limbah industri, tidak kompromi. Jadi sebetulnya semua air yang ada di daratan itu berasal dari curah hujan. Curah hujan itu akan turun, akhirnya di daratan dan kemudian melalui sungai dan sebagainya menuju laut. Kemudian dari laut dan air permukaan dia menguap lagi ke udara, kemudian jatuh lagi ke daratan dan sebagainya. Nah, yang disebut sumber daya air di Indonesia menurut undang-undang
itu sumber daya air itu ada semua air yang ada di daratan. Kalau sudah masuk ke laut itu waste, sampah. Mari kita lihat ya, industri itu mau tidak mau kan butuh air. Industri itu bermacam-macam, ada yang konsumsinya banyak, ada yang sedikit. Contohnya air AMDK. AMDK itu orang selalu melihatnya air itu kebutuhannya banyak karena kelihatan di jalan, kelihatan di supermarket itu. Tapi sebetulnya pengambilan mereka itu tidak banyak sebenarnya. Itu hanya sekian persen dari industri lain, misalnya tekstil, besi, itu kebutuhannya jauh lebih banyak gitu ya. Nah, mereka harus mulai sadar bahwa bisnis mereka akan mati tanpa sumber daya air. Mereka harus benar-benar komitmen mengkonserv saya kembali kepada kebutuhan dasar manusia gitu ya. Kita kan energi bisa diganti gitu ya. Bensin bisa diganti listrik dan segala macam. Air kan tidak akan tergantikan. Bagaimana caranya kita menahan air itu selama-lamanya di daratan? Maka itulah sumber daya air. Nah, sekarang bagaimana yang di atas? Ya kita isikanlah di dalam tanah. Kita stop dengan tumbuhan itu tanaman itu sebenarnya menahan ada bendungan atau embung atau macam-macam. Karena kalau lari cepat lewat darat, lewat sungai. Tapi kalau lewat ini bisa jutaan tahun di sini, ribuan tahun. Yang di ujung-ujung di daerah hilir ya. Itu ya maksudnya ini peraturan itu harus gimana caranya orang tidak boleh ngambil sembarangan, harus izin, harus bayar. Nah yang di tengah ini karena dia sebagai bagian dari hilir juga bagian di sini ya dua-duanya. Kita juga mengkonservasi, kita juga mengendalikan. Merubah mindset bahwa air itu gratis, bahwa air itu tidak terbatas, bahwa air itu hanya datang dari Tuhan gitu, itu harus kita rubah. Ya kita bisa nggak makan 3 hari, tapi kalau kita 3 hari nggak ketemu air, kita akan punya persoalan dengan hidup kita gitu. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita menjaga sumber air yang tersisa. Kalau perlu yang rusak pun kita kembalikan. Ayo kita bersama-sama pertanian yang kita saat ini ada, jangan sampai cuman menjadi dongeng buat anak cucu kita. Nak, dulu itu kalau malam itu banyak ini konang-konang. Ternyata sekarang tidak. Apakah akan seperti itu kita mewariskan tanah ke anak cucu kita? Jangan. Kita wariskan mereka lahan yang baik. Toh tanah, bumi ini kita wariskan, kita sebagai manusia itu kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaganya. Air yang habis adalah dunia yang musnah. Tak ada lagi bisnis yang dapat dijalankan industri. Tiada lagi kehidupan yang dapat dikelola sebuah negara. Ketiadaan sumber daya air adalah punahnya peradaban. Sejarah telah mencatat, dan percayalah, kita tidak ingin mencatat sejarah lainnya. Maka, kolaborasi menjauhi haus adalah harus.